Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yun Muntarti dengan NIM S1 S1221149. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi pada listur 6 bagian ke-6 pada materi antrian. Nah, jadi di sini antrian itu merupakan tumpukan pada bagian antrian. Nah, antrian ini adalah sepupu dekat tumpukan. Artinya itu ini tuh adalah sepupu yang dekat dari staknya. Seperti itu. Kemudian antrian adalah kumpulan objek yang dimasukkan dan dihapus menurut prinsip freeze in, freeze out atau FIFO ini. Nah, elemen dapat disisipkan kapan saja, namun hanya elemen yang paling lama berada dalam antrian yang dapat dihapus berikutnya. Nah, contohnya di sini orang-orang yang menunggu untuk naik wahana di taman hiburan. Kemudian orang-orang ini panggilan telepon yang diarahkan ke pusat layanan pelanggan. Nah, terdapat di sini ilustrasi gambarnya. Gambar A di sini menunjukkan bahwa orang-orang yang mengantri untuk membeli tiket. Nah, kemudian orang yang pertama kali datang akan dilayani terlebih dahulu. Nah, gambar yang B di sini menunjukkan panggilan telepon yang masuk ke pusat panggilan atau call center. Nah, panggilan pertama yang masuk akan dilayani terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian gambar yang itu memberikan pemahaman visual tentang bagaimana konsep antrian bekerja dalam kehidupan sehari-hari dan dalam sistem komputer. Seperti itu. Kemudian kita lanjut contohnya orang yang menunggu untuk masuk ke taman hiburan. Juga panggilan telepon tadi yang diarahkan layanan pelanggan tengah. Kemudian tipe data abstrak antrian. Nah, di sini secara formal tipe data abstrak antrian itu mendefinisikan koleksi atau kumpulan yang menjaga objek tetap berurutan. Nah, dengan akses dan penghapusan elemen dibatasi pada elemen pertama dalam antrian dan penyisipan elemen dibatasi pada bagian belakang urutannya. Nah, dengan kata lain, aturan FIFO itu diterapkan pada urutan tersebut. Nah, tipe data abstrak di sini antrian aditi. Tipe data itu mendukung dua metode dasar untuk antrian key. Nah, di sini terdapat key NQE. Di sini itu menambahkan elemen E ke belakang antrian key. Nah, ada juga key dequeen dengan itu artinya menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari antrian key. Terjadi kesalahan jika antrian itu kosong. Kemudian metode akses tambahan untuk mengakses tambahan. Nah, terdapat di sini keywords itu untuk mengembalikan referensi ke elemen di depan antrian key. Nah, tanpa penghapusannya terjadi kesalahan jika antrian kosong. Kemudian key is empty ini untuk mengembalikan true jika antrian key tidak mengandung elemen apapun, len key. Dan itu mengembalikan jumlah elemen dalam antrian key-nya. Dengan Python, kami itu mengimplementasikan ini dengan metode khusus, yaitu len. Kemudian secara konvensi di sini kita itu mengasumsikan bahwa antrian yang baru itu dibuat kosong dan tidak ada batasan kapasitas antrian sebelum
sebelumnya, seperti itu. Nah, elemen yang ditambahkan ke dalam antrian itu dapat memiliki tipe yang sembarang. Nah, sini terdapat operationnya. Nah, operationnya itu menunjukkan operasi yang dilakukan pada antrian, operasi yang ditetapkan termasuk enqueue atau menambahkan elemen ke antrian. Nah, dequeue itu menghapus elemen dari antrian. Nah, lem itu menghitung panjang antrian. Nah, is empty itu memeriksakan apakah antrian itu kosong, dan first itu mengambil elemen pertama tanpa menghapusnya. Kemudian terdapat return di sini, return value-nya. Return value di sini menunjukkan nilai yang dikembalikan oleh operasi tersebut. Nah, sebagai contohnya di sini equence itu bernilai 5 tidak mengembalikan nilai, sedangkan dequence itu mengembalikan elemen yang dihapus dari antriannya. Nah, menunjukkan keadaan antrian setelah operasi dilakukan, elemen sebelah kiri adalah elemen pertama dalam antrian phase. Nah, dengan elemen di sebelah kanan adalah elemen terakhir dalam antrian last. Nah, ini berikut penjelasannya untuk setiap operasi pada tabelnya. Nah, dequence dengan bernilai 5 ini berfungsi menambahkan elemen 5 ke antrian. Antrian itu akan menjadi 5. Kemudian enqueue 3 menambahkan elemen 3 ke antrian agar antrian itu menjadi bernilai 3, 5 dan 3. Nah, kemudian ada len key menghitung panjang antrian yang adalah 2 antrian tetap 5, 3. Seperti itu. Kemudian dequeue itu menghapus elemen pertama 5. Kemudian key is empty memeriksa apakah antrian itu kosong. Nah, hasilnya adalah false karena antrian itu masih memiliki elemen 3 yang bernilai 3. Kemudian key dequeue itu menghapus elemen pertama 3 dari antriannya. Nah, nilai yang dikembalikan adalah 3, antrian menjadi kosong, seperti itu. Kemudian key is empty memeriksa apakah antrian kosong. Hasilnya adalah true karena antrian itu sudah kosong. Kemudian key dequeue itu mencoba menghapus elemen dari antrian kosong dan mengakibatkan error. Kemudian enqueue bernilai 7 menambahkan elemen 7 ke antrian agar antrian itu bernilai 7, seperti itu. Kemudian lanjut dequeue 4 sini itu menambahkan elemen 4 ke antriannya. Kemudian len key menghitung panjang antrian. Dequeue itu menghapus elemen pertama 7 dari nilai yang dikembalikan adalah 7. Kemudian di sini serangkaian operasi antrian itu berpengaruh terhadap antrian key yang awalnya kosong, seperti itu. Lanjut ke implementasi, ini dianggap tidak penting dan tidak efisien karena memerlukan waktu. Antrian berbasis array. Implementasi antrian berbasis array. Nah, di sini terdapat implementasi. Kita penjelasan diagram ini kita jelaskan dulu bahwa enqueue ini proses menambahkan elemen ke dalam antrian di bagian akhir dilakukan oleh fungsi append. Kemudian dequeue itu proses pengeluaran elemen dari antrian di bagian depan dilakukan oleh fungsi pop. Itu fungsi pop. Nah, dalam diagram tersebut dilihat bahwa elemen ditambahkan ke akhir antrian kanan dan dihapus dari awal antrian kiri. Kemudian efisiensinya itu menggunakan metode ini tuh dianggap tidak efisien karena setiap kali elemen dihapus dari awal daftar, semua elemen yang tersisa itu harus dipindahkan satu posisi ke depan sehingga memerlukan waktu linear. Nah, seperti itu. Kemudian implementasi kedua di sini
metode yang sama untuk menambahkan elemen. Nah, di sini tetap menggunakan metode yang sama seperti pada implementasi pertama tadi sebelumnya. Nah, bagian implementasi 2 ini metode yang sama itu untuk menambahkan elemennya. Nah, di sini tetap menggunakan metode yang sama seperti pada implementasi sebelumnya untuk menambahkan elemen ke dalam antrian menggunakan event ini. Kemudian untuk penggantian implementasi pop 0 ini, dia mengganti entry yang di dequeuing-nya dalam array dengan referensi non. Nah, artinya ketika sebuah elemen dihapus dari antrian, itu slot dalam array tersebut itu tidak benar-benar dihapus, tetapi diisi dengan nilai non. Kemudian memelihara variabel eksplisit f untuk menyimpan indeks elemen yang saat ini berada di depan antrian. Nah, kemudian di sini terdapat variabel digunakan untuk melacak posisi awal dari antrian dalam array. Nah, waktu runtime-nya itu 0, 1 waktu berjalannya. Nah, artinya dalam waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi dequeuing itu konstan dan tidak tergantung pada jumlah elemen dalam antrian. Kemudian persyaratan ruang 0n(m) ini dia maksudnya itu untuk n elemen, di mana m lebih besar dari n, di mana m-nya adalah jumlah operasi enqueue dan n-nya adalah jumlah elemen aktual dalam antrian. Kemudian ini tuh artinya bahwa meskipun hanya ada n elemen dalam antrian, array itu mungkin memiliki m slot karena operasi enqueuing-nya itu yang telah dilakukan. Nah, dengan kata lain, antrian dengan lebih sedikit elemen akan disimpan dalam array yang besar. Nah, kemudian artinya dalam array itu mungkin memiliki banyak slot kosong atau non. Nah, karena elemen-elemen telah didequeuekan tetapi slot-slot tersebut tidak digunakan kembali. Nah, di sini terdapat diagramnya, bahwa di sini diagram itu menunjukkan array dengan beberapa elemen seperti ada E, F, G dan seterusnya, dan variabel F-nya itu yang menunjukkan indeks elemen pada elemen pertama dalam antriannya. Kemudian ketika elemen di dequeuing itu slot tersebut diisi dengan non, dan variabel F berpindah ke elemen berikutnya yaitu F. Kemudian dengan implementasinya itu operasi dequeuing menjadi lebih efisien karena tidak memerlukan pemindahan elemen-elemen lain dalam arraynya. Namun penggunaan ruang menjadi kurang efisien karena array itu mungkin memiliki banyak slot kosong. Nah, di sini terdapat desain ini tuh akan memiliki konsekuensi merugikan dalam aplikasi, di mana antrian itu memiliki ukuran yang relatif kecil tetapi digunakan untuk waktu yang lama. Nah, misalnya daftar tunggu itu di restoran mungkin tidak pernah memiliki lebih dari 30 menit atau 30 entry. Nah, pada satu waktu, tetapi selama satu hari itu atau satu minggu itu jumlah total entry akan lebih besar. Nah, di sini terdapat ilustrasinya juga di atas. Nah, ini tuh ilustrasi menunjukkan antrian dengan elemen A, B, C, dan E. A, B, C, D, E. Nah, perintah dequeuing ini menghapus elemen pertama A dari antrian. Setelah A dihapus, antrian yang tersisa adalah B, C, D, dan E. Nah, diagram keduanya ini menunjukkan diagram bagian bawah itu menunjukkan keadaan antrian setelah beberapa kali dequeuing-nya.
Nah, setelah beberapa penghapusan, antrian mungkin menjadi B, C, D, dan juga E. Nah, tidak ada elemen yang tersisa di depan antrian untuk dihapus lagi. Nah, nonnya ini menunjukkan bahwa tidak ada elemen yang tersisa di posisi tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut menggunakan array secara melingkar. Nah, di sini kita mengizinkan bagian depan fontnya dari antrian untuk bergeser ke kanan dan mengizinkan isi antrian untuk membungkus ke ujung array yang mendasarinya. Nah, kita mengasumsikan bahwa array itu dasar kita memiliki panjang tetap n-nya yang lebih besar dari jumlah elemen yang sebenarnya dalam antrian. Nah, elemen baru dimasukkan ke ujung antrian saat ini bergerak dari depan ke indeks n sampai 1 dan seterusnya ke indeks 0 lalu 1. Kemudian ini tuh menyediakan persyaratan memori 0 bernilai 1 untuk implementasi. Nah, sini penjelasan dari Illustri ini, Illustri array-nya, bahwa array ini digambarkan dengan indeks dari 0 hingga n1. Nah, elemen-elemen dalam antrian adalah I, J, K, L, M, dan seterusnya, dan juga E, F, G, dan H. Kemudian F ini menunjukkan posisi depan antrian yang saat ini berada di indeks terakhir dari array n sampai 1. Merupakan formulasi penggeseran. Formulasi penggeseran di sini yaitu F sama dengan F tambah 1 per N. Di sini tuh N adalah formulasi untuk menggeser posisi depan antrian. Ini menggunakan operasi modulo untuk memastikan bahwa ketika posisi depan mencapai akhir array itu akan melingkar kembali ke awal arraynya. Itu indeksnya menjadi 0. Nah, di sini penjelasannya itu pendekatan ini memungkinkan antrian untuk menggunakan ruang dalam array secara efisien tanpa memerlukan alokasi ulang memori yang sering seperti itu. Nah, elemen baru dimasukkan di bagian belakang antrian dan posisi depan antrian bergeser secara melingkar. Nah, ini tuh mengoptimalkan penggunaan memori dengan persyaratan memori konstan yang dinyatakan sebagai 0 dan bernilai 1. Seperti ini. Oke, lanjut implementasi antrian dalam Python seperti ini. Nah, di sini secara internal kelas antrian itu memelihara 3 variabel instan. Yang pertama itu data adalah referensi ke instance daftar dengan kapasitas tetap. Kemudian size-nya di sini adalah bilangan bulat yang mewakili jumlah elemen yang disimpan dalam antrian saat ini. Ini tuh berlawanan dengan panjang daftar datanya. Kemudian terdapat frontnya, ini adalah bilangan bulat yang mewakili indeks dalam data elemen pertama dalam antriannya. Nah, dengan asumsinya antrian ini tidak kosong seperti itu. Kemudian di sini kami menyediakan fungsi pengakses berikut, yaitu len panjang antrian saat ini, is empty periksa apakah antrian itu kosong, dan juga fetch itu membalikan elemen di depan antrian. Kemudian ada fungsi mutasi. Nah, fungsi mutasi ini dia terdapat 2. Yang pertama, enqueue ini tuh untuk menambahkan elemen ke dalam antrian dan juga untuk menghapus elemen dalam antriannya. Nah, di sini terdapat contohnya. Kita akan coba buat seperti ini. Nah, kita lanjut di sini pada ini kita ikuti saja. Kita buat kelas array kemudian
develop kemudian definite kemudian return self size
return self data self dot underscore form kemudian depo
Nah, selesai seperti ini, kita coba jalankan. Nanti akan hasilnya itu sama seperti ini, bahwa nilai Q-nya itu 5 lebih besar dari 5, 7, 9, 2, 6, 4, 1, 0, dan lainnya itu bernilai non, seperti ini. Kemudian coin lead-nya itu 8, remove list itemnya itu 5, remove list itemnya itu 7, dan nilai key seperti ini outputnya. Oke, kita lanjut untuk di sini pada bagian menambah dan menghapus elemen. Nah, di sini bagian menambah dan menghapus elemen, di sini terdapat indeks di mana elemen berikutnya itu ditambahkan ke antrian, dihitung dengan rumus Python. Nah, di sini terdapat indeks antrian file ini seperti ini, self font, self size-nya, dan length self datanya, seperti itu. Nah, saat selama the coin nilai pada indeks itu, self font dikembalikan dan dihapus. Indeks fontnya itu diperbarui ke posisi berikutnya dalam lingkaran antrian. Nah, indeks di sini saat melakukan dequench itu atau menghapus elemen dari antrian, nilai pada indeks self font itu dikembalikan dan dihapus, kemudian diperbarui ke posisi berikutnya dalam antrian sirkular dengan rumus Python seperti ini. Ini rumusnya. Kemudian ketika ukuran antrian sama dengan ukuran array yang mendasarinya, kapasitas penyimpanan daftar yang mendasarinya itu menjadi 2 kali lipat. Nah, referensi dari daftar lama itu disalin ke daftar baru. Itu kemudian saat mentransfer konten tuh kami sengaja menyelaraskan kembali bagian depan antrian dengan indeks 0 di array baru. Ini terdapat sini gambar pada bagian bawah menunjukkan proses realokasi array. Array atas menunjukkan kondisi antrian sebelum realokasi, di mana F adalah posisi depan. Array bawah menunjukkan antrian setelah realokasi. Nah, dengan elemen depan itu sekarang berada di indeks 0, seperti itu. Nah, di sini bagian operation itu terdapat key and queue itu yang artinya di sini itu merupakan operasi untuk menambahkan elemen E ke akhir antrian. Nah, penjelasan itu biasanya operasi ini memakan waktu tetap atau konstan, tetapi dalam kasus yang jarang sepertinya seperti ketika array penuh dan harus di resize, waktu dapat meningkat, namun secara rata-rata omor t-nya itu tetap. Nah, kemudian ada key the coin. Nah, di sini bernilai kosong dia. Di sini artinya operasi itu menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari antrian. Nah, sama seperti encoy, pada operasi ini biasanya memakan waktu konstan, tetapi dalam kasus tertentu bisa lebih lama jika array perlu di resize juga secara rata-rata atau tetap. Kemudian ada keywords. Nah, ini operasi ini tuh mengembalikan elemen, tetapi elemen pertama tanpa menghapusnya dari antrian. Nah, penjelasan itu ini running time-nya operasi ini tuh memakan waktu tetap atau konstan. Kemudian
ada key is empty. Ini operasi ini memeriksa apakah antrian itu kosong. Kemudian operasi ini memakan waktu tetap, sama seperti keyfirst juga, yaitu konstan. Kemudian ada len key. Nah, di sini itu untuk mengembalikan operasi itu untuk mengembalikan jumlah elemen dalam antriannya. Operasi ini memakan waktu tetap. Nah, seperti itu. Kemudian bagian antrian berakhir ganda. Nah, di sini terdapat deque. Ini tuh double ended queues. Nah, di sini deque ini disingkat sebagai DEQ atau antrian ujung ganda. Nah, artinya di sini merupakan struktur data mirip antrian yang mendukung penyisipan dan penghapusan baik di bagian depan maupun belakang antrian. Nah, tipe data abstrak deque ini lebih umum daripada tipe data abstrak tumpukan atau stack. Nah, dan antrian ini contohnya sebuah restoran menggunakan antrian untuk mengelola daftar tunggu. Nah, kadang orang pertama bisa dihapus dari antrian hanya untuk mengetahui bahwa meja itu tidak tersedia. Nah, biasanya restoran itu akan memasukkan kembali orang tersebut di posisi pertama dalam antriannya. Kemudian di sini juga ada mungkin juga pelanggan yang berada di ujung antrian itu menjadi tidak sabar dan meninggalkan restoran. Juga bisa terjadi bahwa seorang pelanggan itu meninggalkan restoran tersebut. Itu contohnya seperti itu. Kemudian di sini terdapat tipe data abstrak deque. Nah, di sini terdapat deque aditi didefinisikan sebagai deque-nya untuk mendukung metode di at first-nya. Nah, di sini metode-metodenya itu ada di at last. Ini untuk menambahkan elemen E ke bagian depan deque-nya. Kemudian ada di at last di sini delete di sini untuk menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari deque-nya. Ini kesalahan terjadi jika deque-nya itu bernilai kosong. Kemudian ada di delete last. Nah, di sini berfungsi untuk mengembalikan elemen terakhir dari deque-nya. Ini kesalahan dapat terjadi jika deque-nya itu bernilai kosong. Selain itu, deque aditi itu akan mencakup mengakses berikut. Nah, yang pertama itu ada di first untuk mengembalikan tapi jangan menghapus. Nah, elemen pertama dari deque ini. Kesalahan terjadi jika deque tersebut kosong. Di last mengembalikan tapi jangan menghapus. Elemen terakhir dari deque itu. Kesalahan terjadi jika deque tersebut kosong. Kemudian ada di is empty, berfungsi itu mengembalikan nilai true jika deque itu tidak mengandung elemen apapun. Kemudian terakhir itu ada len untuk mengembalikan jumlah elemen dari deque. Dengan Python sini kami mengimplementasikan ini dengan spesial metode len, khusus untuk metode len. Seperti itu. Kemudian di sini menerapkan deque array melingkar. Nah, di sini untuk mempertahankan 3 variabel instan yang sama, yaitu data, size, dan juga font. Bagian belakang antrian ada self font, self size, dan length of data. Juga at
first itu memerlukan pengurangan indeks secara sirkular. Nah, di sini ada tabel di sebelah kanan menunjukkan bahwa serangkaian operasi pada DQID itu efeknya pada DQID tersebut. Nah, berikut penjelasannya sebagai di operation D at last yang bernilai 5 itu artinya kita menambahkan 5 di akhir DQI-nya. Kemudian ini untuk menambahkan 3 di awal DQI-nya. Kemudian di add first 7 menambahkan 7 di awal DQI. Kemudian D first mengambil elemen pertama. DQI 7 ini artinya menghapus elemen terakhir. Len D mengambil panjang DQI. Kemudian di last menghapus elemen terakhir. Kemudian di add first menambahkan 6 di awal DQI. Kemudian di lastnya mengambil elemen terakhir. Dan di add first menambahkan 8 di awal DQI-nya. Kemudian di SMP untuk mengacak apakah DQI itu kosong. Di lastnya di sini mengambil elemen terakhir. Seperti itu. Nah, serangkaian operasi dan dampaknya ini pada DQID di bilangan bulat yang awalnya itu kosong. Nah, di sini kita lanjut pada the quest dalam modul koleksi Python ini. Di sini terdapat tabel untuk membandingkan operasi pada aditi DQI kita dengan metode yang disediakan oleh collection DQI di Python. Nah, di sini terdapat deskripsinya juga. Nah, penjelasan Landy ini untuk mengembalikan jumlah elemen dalam DQI. Kemudian ada juga collection DQI-nya itu di sini untuk jumlah elemen, menambahkan elemen di awal DQI. Kemudian ada collection DQI di append. Di sini untuk menambahkan elemen di akhir DQI. Kemudian ada collection DQI di append untuk menambahkan di akhirnya. Di delete first itu menghapus elemen pertama dari DQI. Kemudian ada collection di delete last untuk menghapus elemen terakhir dari DQI-nya. Kemudian ada collection di sini ada di first mengambil elemen pertama. Kemudian ada D last untuk mengambil elemen terakhir. Kemudian ada D yang bernilai G di sini untuk modifikasi elemen pada indeks J-nya. Kemudian declare untuk menghapus semua elemen dalam DQI. Kemudian ada juga the rotate K menggeser elemen-elemen secara melingkar sejauh K langkah ke kanan. Kemudian di remove untuk menghapus elemen E pertama yang ditemukan. Kemudian ada di count ini untuk menghitung jumlah elemen E-nya dalam DQI. Kemudian terakhir di sini ada juga deskripsi untuk menghitung jumlah elemen. Nah, sini terdapat petunjuk kelas DQI itu didokumentasikan secara formal untuk menjamin operasi waktu 0, 1 di kedua ujung. Tetapi operasi terburuk waktu 0n itu ketika menggunakan notasi indeks di dekat bagian tengah DQI-nya. Nah, di sini terdapat contohnya. Di sini nilai DQID-nya itu 7, 3, 6, 5, 10, 2. Di sini terdapat outputnya seperti ini. Kita coba. Jadi di sini langsung. Nah, kita coba hapus. Kita coba ini.
import collection collection.dequee kemudian di .append sini bernilai 5, kemudian di sini bernilai 6, kemudian append ini bernilai 10, di append ini bernilai 2, left ini bernilai 7. Nah, di sini kita print, kita coba untuk tampilkan nilai DQD-nya. Nilai D, oke, kemudian get popular ini d.top, kemudian kita print, kita tampilkan nilai tuh. D di sini kemudian kita print di sini benang oke, seperti ini kita coba jalankan. Nah, di sini tampil hasil outputnya sama seperti pada contoh ini, bahwa DQD itu nilainya 7, 6, 5, 10, dan 2. Nilainya 5, kemudian seperti ini, sesuai sama dengan contoh yang ada pada pembahasan kita ini.
Oke. Sekian penjelasan dari saya mengenai the question tadi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.